Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh jamaah maghrib, salat maghrib yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita biiznillah ta'ala, yaitu mentadaburi dan menelaah beberapa hikmah dan keutamaan salat. Kajian kita ini adalah tadabbur, adalah mentadaburi dan menelaah akan rahasia dan hikmah-hikmah salat. Sehingga kajian ini adalah kajian mau'izah, tidak terlalu ilmiah sekali, tetapi mengingatkan kita akan betapa tingginya kedudukan salat bagi umat manusia. Marilah kita pertama-tama memanjatkan, memperbarui serta menyempurnakan syukur kita kehadirat Allah SWT dengan membimbing hati untuk selalu menerima ridha, qanaah, dan selalu bersabar, mempunyai keyakinan yang kuat bahwa seluruh takdir Allah adalah yang terbaik di sisi Allah bagi hambanya, sehingga melatih hati untuk meratap, untuk menjauhkan dari rasa nestapa yang begitu dalam dan bergantung kepada makhluk yang kebanyakan, bahkan ketika bergantung kepada makhluk, mengharapkan kebahagiaan kepada makhluk, sehingga sakit hati, bahkan jatuh kepada kekufuran, yaitu menganggap Allah tidak adil. Maka kesempurnaan syukur adalah membimbing hati untuk selalu berprasangka baik, untuk selalu qanaah, sabar, dan selalu husnuzan kepada Allah SWT. Menerima ujian Allah SWT. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan syarr, dengan sesuatu dengan yang dinamakan takdir buruk, yaitu al-qadaru. Jadi biqadari di sini qadar yang syarr, ya, dan qadar yang khair. Juga ujian Allah SWT dengan takdir kebahagiaan yang kita dapatkan. Keseluruhannya adalah semata-mata ujian Allah SWT. Akan tetapi banyak orang yang tidak selamat ketika diuji dengan al-khairat, dengan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan. Banyak orang bisa sabar ketika diuji dengan susah dan kekurangan, tetapi ketika diberi berlebih maka akan lupa Allah SWT. Maka menyempurnakan syukur adalah, yang pertama adalah membimbing hati untuk selalu beriman kepada Allah, dan semua yang Allah takdirkan adalah yang terbaik bagi kita seluruhnya. Kemudian membimbing lisan untuk selalu memuji Allah SWT, tidak menyekutukan Allah. Ketika mendapatkan rizki ini dari usahaku, bertahun-tahun aku belajar dan ini semata-mata dari usahaku, maka ia walaupun hatinya masih merasa Allah yang menolong, tetapi setelah kufur nikmat, lisannya salah. Ini telah kufur, lisannya telah menisbatkan seluruh takdir Allah yang baik itu kepada dirinya sendiri. Maka mengucapkan yang pertama adalah alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah. Itulah seorang muslim, sehingga selalu memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian membimbing anggota tubuh untuk selalu mentaati Allah SWT, untuk memanfaatkan titipan harta yang Allah titipkan di jalan yang halal. Mata, kesehatan mata untuk melihat yang halal, kesehatan lisan untuk bisa berbicara yang bajik,
kemudian kesehatan telinga untuk mendengarkan yang halal dan yang mulia. Itulah syukur nikmat. Syukur nikmat tidak cukup dengan hati, akan tetapi dengan hati dan jasmani. Inilah syukur nikmat. Dan kemudian marilah kita sempurnakan pula syukur kita kehadirat Allah SWT dengan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan dalam kajian meraih hikmah dalam salat ini, sebelumnya kita menjelaskan terkait dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah salah satu dari rukun Islam. Dan orang yang paling tersempurna, perhatikan baik-baik, salat adalah termasuk rukun Islam yang paling mulia setelah tauhid, setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diijma'kan ketika orang tidak mengakui hukum salat atau tidak menganggap wajib, murtad seketika dari Islam. Tidak main-main. Dan orang yang paling tersempurna di dalam menunaikan salat, menjaga salat dan mengagungkan akan rahasia-rahasia salat adalah Rasulullah SAW. Dari situlah kita melihat surat Asy-Syarh. Allah SWT berfirman, alam nashrah laka sadrak. Kemarin kita sudah jelaskan secara singkat aja karena ini adalah kajian tadabbur. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, itu salah satu dari ayat mulia dalam surat Asy-Syarh. Dan telah kami junjung tinggi namamu wahai Muhammad. Ini adalah benar-benar kedudukan yang telah Allah SWT berikan kepada Muhammad. Kenapa? Karena benar-benar telah menjunjung tinggi kedudukan salah satu dari syariat Allah, yaitu salat. Orang yang paling terpanjang salatnya hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang yang paling terkhusyuk salatnya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling rindu terhadap salat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bangga, sayang dan selalu ingin kembali kepada salat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran banyak sekali hadis-hadis sahih tentang betapa dahsyatnya ibadah Nabi Muhammad SAW dalam salat. Misal kita lihat tentang hadis Rasulullah selalu mengajak Bilal, kalau ingin santai dari penat dunia justru malah salat. Unik nggih. Kalau kita kan kalau salat malah menjadi pelarian nggih. Nggih mboten tindak teng salat yo abot men, baru salam imami assalamualaikum langsung Masya Allah. La ilaha illallah. Padahal nanti kita akan melihat hikmah pula tentang doa. Dalam doa salat ini banyak sekali, dalam salat penuh dengan doa dan mustajab sekali doa-doa dalam salat. Itu rahasia-rahasia salat. Tetapi subhanallah, sebelum salamnya imam itu ada waktu yang sangat mustajab dan hadisnya sahih. Tapi kita kok imamnya lama banget salamnya deh, ya Allah. Ketika salam assalamualaikum warahmatullah, imamnya belum selesai duanya wis salam, saya ikut salam wae. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, langsung bergegas ninggalin masjid, mboten kerasan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu di sini wala takunu kalladzina nasullah. Wahai manusia, jangan sekali kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah. Fa ansahum anfusahum, hingga Allah melupakan diri mereka dari diri sendiri. Melupakan mereka dari dirinya sendiri. Enggak tahu dianya hamba. Nek salat, sae, khusyuk, tenang dengan Allah, berdoa, semua urusannya dimudahkan Allah. Neng keburu pengen, keburu napa? Keburu sawahnya mboten dicangkul. Rebutan banyu ngene napa mboten? Astagfirullahaladzim. Sawah itu yang sanes dipepeti kan nggih. Keburu cari pelanggan warung nggih. Ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Jumu'ah, Allah di sini surat Al-Jumu'ah tentang Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Waktu itu sahabat masih awal-awal syariat salat di Madinah. Sedang khutbah pergi semua karena ada kafilah perdagangan besar dari luar.
bondong-bondong untuk memborong dan untuk berjualan. Ini di awal mula. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Itu ketika Rasulullah SAW ingin santai, ingin damai, ingin tentram, ingin bahagia, arihna bis salati ya Bilal. Jawabannya indah sekali. Nabi Muhammad SAW rindu dengan salat. Mari berikan kedamaian, beristirahat. Mari kita beristirahat wahai Bilal dengan menunaikan salat. La ilaha illallah. Ini Nabi Muhammad SAW. Ketika di dalam hadis yang sahih, hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan yang lainnya, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang salat, tentang sifat salatnya di dalam salat lail, maka ibunda kita menjawab, Rasulullah SAW salatnya tidak pernah melebihi dari 11 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tapi jangan tanya tentang la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang keindahan serta panjangnya. Kenapa batin? Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya tentang indah serta panjangnya. Karena hanya Nabi Muhammad SAW manusia yang betul-betul sempurna di dalam menunaikan ibadah salat. Disinilah kedudukan Nabi Muhammad SAW sehingga diangkat, ada keterkaitan erat sekali dengan salat. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam azan saja, kita sebelum azan, kita azan dulu. Dalam azan, berapa kali Nabi Muhammad dibaca? 2 kali. Dan dikumandangkan di seluruh dunia. Bayangkan. Nabi Muhammad telah mengagungkan syairah dari sya'iriddin, dari tanda-tanda kemuliaan agama, yaitu salat. Dipanggil dengan 2 kali nama Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, dan selanjutnya setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali dalam masjid 5 kali, dan itu dipanggil Rasulullah SAW dalam ke seluruh dunia. Itulah nama Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hamba di sisi Allah itu ketika benar-benar hamba ini banyak bersimpuh di sisi Allah SWT, bermunajat dan betul-betul ingin kangen, rindu selalu berduduk dengan Nabi, dengan Allah SWT, dan kedudukan itu ada dalam salat. Nabi Muhammad SAW menjadi makhluk yang paling istimewa. Salah satu hamba Nabi, dari satu-satunya hamba yang menduduki derajat tertinggi, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dari mana itu kita dapatkan? Dari hadis wudu. Hadis azan. Hadis azan menjawab muadzin di dalam azan. Nabi Muhammad SAW, hadis kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita baca secara singkat, yaitu derajat al-wasilah. Barang siapa yang di situ di dalam hadis Bukhari dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW apabila atau hadis Muslim yang dikatakan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah seperti apa yang ia kumandangkan. Yang terakhir adalah kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah adalah derajat di surga yang tidak diperkenankan siapapun dari hamba Allah untuk mendapatkannya kecuali satu hamba, dan aku memohon kepada Allah, akulah yang berhak. Tertingginya derajat untuk Nabi Muhammad adalah derajat al-wasilah, tertingginya derajat di atas surga. Ketika di situ adalah mengagungkan syairah salat. Nah, salat ini jemaah sekalian yang kami muliakan, kita memasuki tentang azan kemarin ya. Dari keutamaan dahsyat di dalam salat adalah menjawab azan. Dan itu kadang-kadang sunnah ini kita lupakan. Menjawab azan adalah salah satu sarana untuk mendapatkan taufik, kemudahan dan pertolongan agar kaki kita yang begitu berat, lebih berat untuk memindahkan gunung dibanding untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Allah SWT, itu caranya salah satunya dengan menjawab azan. Ketika kita menjawab azan, salah satu hikmahnya adalah ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah,
Hayya 'alas shalah, kita disyariatkan untuk menjawab la haula wala quwwata illa billah. Inilah kata satu-satunya dalam azan yang berbeda. Yang berbeda untuk menjawab muadzin. Kenapa? Karena itu panggilan. Sekarang bukan zikir. Yang tadinya adalah Allahu Akbar, itu zikir semua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasul, itu zikir semua. Tetapi ketika hayya 'alas shalah itu panggilan. Dan yang mampu menggerakkan la haula di situ, menggerakkan untuk salat hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Seseorang hamba niat tulus dan bismillah melakukan yang diperintahkan Allah, akan tetapi taufik itu semata-mata dari Allah. Maka ketika dipanggil hayya 'alas shalah, itu kita disyariatkan menjawab la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah artinya tidak mungkin terjadi perubahan kami ketika duduk di rumah kemudian berwudu dan melangkahkan kaki untuk menuju masjid bersalat jamaah kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjawab la haula wala quwwata illa billah adalah sarana yang paling mulia untuk dimudahkan menunaikan ibadah salat. Hayya 'alal falah, ketika kita sudah menjalankan syarat yaitu mendapatkan falah, yaitu salat dulu, maka kita pasti mendapatkan al-falah. Maka salah satu hikmah kemarin di dalam salat yang sudah kita utarakan adalah salat tidak atau bukanlah sarana untuk sengsara, sarana kita untuk miskin, sarana kita untuk nestapa di dalam hidup di dunia dan akhirat. Justru salat adalah sarana kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat. Kesuksesan bukan banyaknya harta, Bapak Ibu sekalian. Kesuksesan adalah keberkahan, dan hamba yang dekat dengan Allah pasti diberkahi. Ketika harta yang kita miliki misal hanya 10 juta, tapi mampu untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, dan kita bahagia anak-anak soleh, itulah sebenarnya al-falah. Tetapi kalau gaji kita 50 juta satu bulan, 100 juta satu bulan, tetapi mohon maaf, apa yang terjadi dalam keluarga, ini hubungan sama orang lain, ini hubungan sama orang lain, anak-anak menghambur-hamburkan harta, anak-anak tidak sholat, tidak punya sopan santun di rumah. Apa yang kita bahagiakan dari itu? Ketika tidak sholat, kehidupan akan hancur. Orang tua sudah tua menua, kemudian ketika sakit-sakitan di usia yang begitu rumit dan membutuhkan bantuan, akan ditinggalkan oleh Allah. Anak-anaknya justru durhaka, meninggalkan ia dan berebutan harta dan bunuh-bunuhan demi perebutan uang. Apa yang terjadi? Sengsara di atas sengsara, kegelapan di atas kegelapan, menua yang tidak bisa berkarya, menua yang sakit-sakitan, membutuhkan bantuan, tidak diingat oleh Allah. Kenapa? Nasullah fa'ansahum anfusahum. Lupa Allah, maka Allah melupakannya. Itu yang terjadi. Dan salah satunya adalah kita masuk kepada azan, menjawab azan. Kemarin adalah salah satu hikmah hadis yang sahih. Menjawab azan adalah salah satu daripada hadis-hadis sahih, sarana mendapatkan syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang menjawab azan itu berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak main-main. Imam salah satu dalam kitab besar, kitab Imam Abul Izz Al-Hanafi, ya. Di situ menjelaskan di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah dikarang oleh Imam Tahawi. Ulama-ulama besar, masih keluarganya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani siapa yang enggak kenal dengan ulama besar ini? Imam Al-Muzani adalah murid besarnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan yang mengarang buku Mukhtasar Kitabil Mukhtasar Kitab Al-Um Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dia pamannya Imam At-Tahawi.
Salah satu itu kisah yang sangat-sangat indah di sini. Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengajarkan mazhab Syafi'i dengan gigih kepada Imam Tahawi. Tapi Imam Tahawi sulit untuk mendapatkan ilmu itu. Itulah pentingnya kesabaran guru ya. Enggak pinter-pinter dan enggak faham-faham. Maka dahsyat ada cerita yang indah di sini, yaitu kita suruh sabar dalam mengajar, dan seseorang ketika diuji dengan ada orang yang mencibir, maka tidak perlu dihiraukan. Imam Al-Muzani ketika udah capek sekali mengajar Imam Tahawi, maka Imam Al-Muzani itu sampai, udahlah demi Allah kamu gak pinter-pinter, udah gak akan paham kamu udah. Seperti itu ucapannya. Karena sudah gigihnya luar biasa. Tapi gak pinter-pinter, gak bisa-bisa. Ini adalah salah satu barangkali perlu untuk seorang guru bersabar di dalam mengajar. Tetapi dalam satu sisi dia sudah mengerahkan kemampuannya, itu sudah mendapatkan pahala mulia di sisi Allah. Yang kedua, Imam Tahawi ketika mendapatkan seperti itu, ujian dari kata-kata guru, bahkan keluarganya sendiri, pamannya, tidak menyerah, karena yang membuka akal serta mata hati agar pintar itu bukanlah manusia, itu hanya sarana saja, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersumpah dia akan belajar, dan bahwa pamannya harus harus membayar kafarat karena telah bersumpah seperti itu, dan berusaha bismillah. Ketika mazhab Syafi'i sulit untuk dipahami, beliau belajar mazhab Hanafi dan menjadi ulama besar Hanafi, ahli hadis dan ahli fiqih Hanafi, yaitu Imam Tahawi. Yang unik, Imam Tahawi setelah menjadi ulama besar, beliau mengingat masa lalu. Itulah seorang murid. Seorang murid tidak boleh pasrah dan tidak boleh down ya, tidak boleh merasa kecil hati. Ketika seorang yang sakit keras, yang mempunyai penyakit yang sulit, di mana sekarang para dokter tidak faham syariat Islam, bahkan menganggap dirinya Tuhan, menyamai Tuhan. Kata-kata kufur banyak muncul dari Pak Dokter dan Bu Dokter. Bapak ini sudah nggak ada obatnya. Kemungkinan 3 bulan lagi sudah dengan keadaan seperti itu mati. Itu adalah menuhankan diri. Ucapan kufur. Seorang yang sakit tidak boleh menyerah, tidak boleh berkecil hati. Ada siapa? Ada Allah. Maka betapa banyak cerita-cerita orang-orang yang sembuh ketika justru itu adalah ujian. Banyak dari orang muslim justru yang mendapatkan ujian tersebut mendapatkan kata-kata yang tidak dinalar ya oleh para dokter, justru ingat Allah. Itulah ujiannya. Bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kemudian banyak meruqyah diri, dan justru sembuh, hidupnya masih lama dan justru bahagia dan sehat walafiat. Seseorang tidak boleh patah hati ataupun berkecil diri. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan segala sesuatu. Nah, untuk muadzin, karena menjawab muadzin hal yang sangat besar, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, Imam Abul Izz ini di dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah menjelaskan tentang di sini penghapus dosa dan apa yang menjadi penghapus di dunia dan akhirat. Salah satunya yang bisa menghapuskan doa, memudahkan kita untuk bisa masuk surga, itu syafaat. Itu salah satunya. Dan itu ibadah yang betul-betul disyariatkan dalam Islam. Nah, salah satu hadis yang mempunyai keutamaan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah menjawab adzan. Adalah menjawab al-adzan. Nah, di sini sangat penting sekali. Nah, bagaimanakah kita yang sekarang yang kadang-kadang lupa tentang fikih adzan? Maka kita jelaskan, ya, dijelaskan oleh banyak ulama bahwa secara ringkasnya adalah menjawab adzan disyariatkan oleh para ulama dan diijma'kan hukumnya adalah mustahab. Artinya adalah dianjurkan dan sunnah. Menjawab muadzin. Nah, caranya adalah ketika kita mendengarkan, karena hadisnya sangat jelas sekali, idza sami'tumul muadzina
faqulu mithla ma yaqul. Kalau kita mendengar. Jadi kalau mendengar adzan maka kita segera menjawabnya. Nah, kalau kita tidak mendengar, misal keadaan sedang sholat atau keadaan sedang sedang sholat sudah tidak menjawab, ketika dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan tertidur mungkin kita fikih kedua, dalam keadaan di kamar kecil. Ketika kita sholat atau dalam kamar kecil memang dilarang untuk menjawab adzan, tapi nanti diqadha. Kalau kita keluar, toilet, dan muadzin belum selesai, maka kita menjawabnya bukan langsung ke muadzin, dari awalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla, dan selanjutnya. Ketika muadzin itu sedang sampai hayya 'alas shalah, kita maka mengqadha Allahu Akbar sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru menjawab muadzin. Ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, langsung kita la haula wala quwwata illa billah, lanjutkan sampai akhir. Kalau sudah selesai, muadzin membaca seluruh dari adzan, maka kita mengqadha dari awal dan akhir dan berdoa setelahnya. Ketika kita salat dan dalam keadaan dalam kamar kecil. Adapun ketika kita tertidur, kemudian atau kita tidak mendengar, atau kita lupa karena terbuai dengan kesibukan kita, maka para ulama berselisih pendapat di sini. Ada yang menganjurkan menjawab yang sudah lewat, kita tidak perlu menjawab. Yang sedang dikumandangkan oleh muadzin kita jawab dan selanjutnya sampai selesai. Misal sang muadzin sedang hayya 'alas shalah, sebelumnya kita tidak mendengar karena tidur baru bangun, atau kita lupa, atau kita memang tidak mendengar. Itu maka langsung hayya di situ, ketika muadzinnya mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tetap mengqadha dari awal. Dan pendapat inilah yang rajih biiznillah. Kenapa? Karena yang pertama adalah zikir, dan zikir tidak terbatasi dengan lupa atau tidak. Itu yang pertama. Jadi ibadah menjawab adzan adalah zikir, dan itu sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Itu adalah keumuman zikir, disuruh untuk. Yang kedua, imam muadzin ini sudah mengucapkan, dipastikan benar-benar sudah mengucapkan, maka kita bisa mengqadha. Jadi dengan keumuman ini, maka ini pendapat yang kedua lebih afdal biiznillah ta'ala, lebih kuat, yaitu kita walaupun tidak mendengar tetap kita jawab dari awal dan melanjutkan, kemudian berdoa. Ini adalah tentang fikih adzan secara ringkas ya. Secara ringkas, apabila mendengar ya maka sesegera mungkin untuk menjawabnya. Nah, setelah itu, inilah salah satu hikmah daripada adzan. Kemudian dari hikmah salat. Hikmah salat, sebelum kita menunaikan salat kita dianjurkan untuk berwudu. Wudu. Tentunya keutamaan wudu itu dari bagian dari hikmah salat, karena wudu hukumnya adalah wajib atau sunnah atau rukun salat. Jadi wudu apakah wajib? Apa hukumnya wudu? Wajib salat, rukun salat, syarat sah salat, sebab salat, yang mana? Jadi wajib atau sunnah? Syarat salat. Wudu adalah syarat sah salat. Jadi keutamaan wudu, keutamaan salat. Dan salah satu dari hikmah salat di dalam wudu sangat besar sekali. Di Imam Nawawi di sini ada salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Di sini hikmah yang sangat dahsyat yang perlu kita ingat adalah dua hal. Saya ingin membawa dua hadis saja, tidak perlu banyak karena waktu kita juga sudah mendekati salat Isya. Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu hatta takhruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya,
niscaya dosa-dosanya akan bercucuran keluar dari jasadnya, bahkan sampai keluar dari bawah kukunya. La ilaha illallah. Hadis sahih, tidak perlu diragukan tentang kesahihannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi salat ini, walaupun nanti di dalam hadis-hadis salat banyak sekali tentang bahwa salat adalah membersihkan diri dari dosa. Membersihkan diri dari dosa, dan itulah keutamaan Allah SWT. Banyak sekali syariat-syariat Islam yang berkeutamaan menghapus dosa. Salah satunya adalah wudu, yang perlu untuk digarisbawahi. Yang perlu digarisbawahi agar wudu kita ini sempurna dan mempunyai keutamaan yang besar, meraih keutamaan yang tiada duanya adalah al-ihtisab. Ini yang penting. Kita kebanyakan kalau wudu, kalau kita kebanyakan wudu itu asal bismillah langsung wudu selesai kan, selesai wudu tindak masjid sholat kan. Sering sekali kita lupa ada makna ibadah yang begitu dahsyat namanya al-ihtisab. Al-ihtisab adalah mengharapkan pahala dari ilmu-ilmu keutamaan-keutamaan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW atau Allah sendiri dalam Al-Quran. Bab ini sangatlah dilupakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Jikalau bab ini benar-benar diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat, niscaya 20 jam pinten nggih? Jam 6. Oh, jam 8. Oh, jadi isya-nya diakhirkan. Oh, nggih, baik. Disunahkan untuk mengakhirkan isya kadang-kadang. Baik, alhamdulillah. Jadi wudu ada satu bab, bukan hanya wudu, tapi banyak dari ibadah seluruhnya dalam syariat Islam. Ada satu masalah yang kita lupakan, dan itu sangat sebenarnya sangat rugi, yaitu bab al-ihtisab. Al-ihtisab itulah yang membedakan antara orang alim yang datang ke majelis ilmu dan tidak. Ini bab ini dilupakan oleh kita semua. Al-ihtisab adalah munculnya niat yang saleh serta harapan pahala dari yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bab al-ihtisab. Itu kualitas ibadah tiada duanya. Dan itu sering sekali dilupakan oleh kita semuanya. Itu yang menjadikan orang itu awam dan orang itu alim. Para ulama menjelaskan, ibadah yang dilakukan oleh alim adalah ibadah yang istimewa. Adat kebiasaan harian yang dikerjakan oleh alim jadi ibadah. Ketika ibadah dikerjakan oleh orang alim, maka dia akan mendapatkan kedudukan tinggi dan pahala yang betul-betul besar, tidak ada hitungannya. Adat kebiasaan harian yang dikerjakan orang alim menjadi ibadah, tetapi berbeda, kontradiktif sekali dengan orang awam. Orang awam yang tidak paham dengan ilmu, maka ibadahnya berubah menjadi adah. Ibadah berubah jadi adah. Ibadahnya hanya rutinitas belaka, tidak berkualitas dan tidak berkedudukan tinggi. Kenapa? Asal wudu berangkat ke masjid, tidak ada ihtisab. Ini bab ini sangat dahsyat di dalam syariat Islam yang dilupakan oleh kita, yaitu berharap pahala Allah SWT dan semua yang telah ia janjikan melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Misal sekarang wudu banyak sekali keutamaannya, tetapi ketika kita berwudu hati kita tidak terbawa, itu yang masalah. Hati kita tidak merasa khusyuk dan tidak menjiwai bahwa kita ketika berangkat ke wudu adalah sedang mensucikan diri. Karena taharah dalam Islam terbagi dua. Semua para ulama menjelaskan di dalam kitab fikih maupun yang lainnya, at-taharatu taharatan, bahwa bersuci itu dua. Taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi, wa taharatul jasadi minan najisi wal hadath. Jadi bersuci itu dua, mensucikan diri, mensucikan hati dari perbuatan menyekutukan Allah dan maksiat, dan mensucikan jasmani dari najis dan hadas.
Itu adalah bersuci. Nah, wudu ini dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya. Tapi kadang-kadang kita jadikan cuma satu, jasmani saja. Itu yang bermasalah di sini. Hatinya kita tidak terkena disebabkan kita hilang ihtisab, berharap pahala dan keutamaan ibadah yang sedang kita lakukan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang sudah dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu masalah ini dilupakan. Nah, salah satu keutamaannya barusan hadis yang barusan kita jelaskan bahwa bahwa sahabat Utsman bin Affan menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang berwudu dosanya bercucuran, mengalir bersama aliran air wudu kita sampai yang di dalam kuku ini pun dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya. Ini adalah kesucian hati dan jasad sekaligus. Jikalau memang kita mengharapkan pahala itu dan penuh khusyuk kepada Allah, niscaya hati kita akan suci, akan selalu beranggapan positif, akan bahagia dan terang hati kita dengan cahaya Allah. Akan tetapi masih kita melakukan wudu dan salat, tetapi kita masih penat, masih nggak bahagia. Banyak sekali hal-hal yang bikin kita gundah. Itu tanda hati kita belum bersih. Yang kedua, keutamaan wudu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis ini dahsyat. Dengan kita gemar untuk berwudu dan sering berwudu, itu adalah tanda dan bukti nyata hamba tersebut benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan ini salah satu buktinya. Jadi kalau ingin kalau ingin menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah dan menjadi umat Rasulullah SAW yang jelas punya tanda dan diketahui oleh Nabi Muhammad di akhir zaman, maka jawabnya adalah berwudu. Dari hadis Abu Hurairah anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sangat dahsyat. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat umat-umatku akan dipanggil, tetapi ada punya tanda, keningnya bercahaya, ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin adalah salah satu sifat hewan yang sangat istimewa. Di keningnya ini adalah berwarna putih, berbeda dengan hewan yang lainnya, sehingga sangat indah dan begitu terjelasnya akan tanda hewan tersebut. Dan itu dikiaskan di dalam bahasa Arab kepada manusia nanti. Nabi Muhammad SAW mengkiaskan itu kepada umatnya, bahwa umatnya, jadi umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak mempunyai ciri-ciri yang sangat jelas dan terang. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak perlu yang namanya dakwaan, banggaan dan ego kita semua. Di dunia merasa sok suci sendiri, merasa ahlus sunnah sendiri, yang lain ditinggalkan. Seakan menghukumi hamba Allah bukan ahli sunnah. Itu dilarang dalam syariat Islam. Kalau memang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah gemar berwudu dan salat. Jadi tidak perlu Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat nanti saya umat Rasul, saya ahli sunnah, tidak perlu. Nabi Muhammad SAW akan sangat jelas melihat umatnya, yaitu dengan keningnya bercahaya yang begitu indah, terang dan sangat mudah untuk dikenali, nggak usah dicari. Nabi Muhammad tahu kita semuanya. Kalau benar-benar ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, itu nafkailah lahir dan batin kita dengan salat. Gimana menjadi umat Rasulullah SAW? Jarang salat. Jadi apa betul? Kemudian ketika wafat malah disolati. Kemudian malah didoai berhari-hari. Gimana mau jadi umat Rasul? Ada apa dengan itu? Kalau ingin menjadi umat Rasul, buktikan dengan perbuatan kita langsung. Tidak perlu banyak pamer-pamer dan minta doa. Belas nggih? Doa orang lain takkan bermanfaat buat kita ketika kita tidak menyembah Allah. Syafaat Nabi Muhammad SAW barusan dijelaskan, ini karena usaha kita sendiri.
Semua keutamaan yang didapatkan di dunia maupun akhirat itu karena amalan masing-masing. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah yang digapai oleh manusia itu kecuali yang ia perbuat. Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hadis salah satunya. Ini dijelaskan bahwa mendapatkan syafaat Rasulullah itu menjawab muadzin dan berdoa setelahnya itu. Menjawab muadzin setelah itu memanjatkan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dapat syafaat, itu perbuatan sinten? Kita sendiri kan? Sekarang banyak salawat. Kira-kira orang bersalawat itu jenengan dapat juga apa betul? Nggak dapat apa-apa. Kalau kita bersalawat baru, maka di dalam hadis yang lain tentang salawat, ini hadis, ini kitab kecil, ini dikarang oleh guru kita dan langsung saya dihadiahin dari pengarangnya. Ini salah satu hakim di sana, itu meringkas kitab Jala'ul Afham. Ini meringkas dari kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Jala'ul Afham fi fadlis salati wassalam ala Muhammadin khairil anam. Ini adalah kitab yang termasuk yang luas dan menjadi referensi penting di dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keutamaannya. Banyak sekali hadis-hadis yang dikutip di sini. Saya ingin mengutipkan beberapanya. Orang yang paling pelit itu yang ketika dipanggil nama Nabi Muhammad SAW, ya, yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak mau bersalawat. Itu orang yang paling pelit dan celaka. Dalam hadis Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma insalakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hasanat yang hasan. Dari Abu Hurairah anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seorang yang tatkala namaku disebutkan tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi orang yang nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang rugi, benar-benar telah rugi. Dan kemudian orang yang memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan yaitu bulan suci, tapi ketika bulan Ramadan berpamit tidak diampuni dosa-dosanya, orang itu celaka dan merugi. Dan juga seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya hidup akan tetapi tidak menyebabkan ia masuk surga, orang ini celaka dan merugi. Dan ini hadis yang lain Nabi Muhammad mengamini bahkan. Jadi malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan seperti itu, celaka begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik tangga mimbarnya mengatakan amin. Naik lagi amin, naik lagi amin. Nah, bingung para sahabat, kok kenapa amin? Ketika ditanya seperti ini. Nabi, dan yang paling terakhir, yang paling dahsyat adalah hadis Jibril ini, bahwa ketika ditanya Nabi Muhammad SAW kenapa mengatakan amin, maka ia menyebutkan tentang malaikat Jibril mengutarakan tiga hal. Dan yang paling terakhir adalah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu mengatakan amin, maka atau merugilah seorang hamba tatkala namaku disebutkan tidak mau bersalawat, karena Allah Subhanahu wa taala ketika ada hamba bersalawat sekali akan dijawab oleh Allah 10 kali. Maka celaka di sini atau merugi, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini sangat indah, Bapak Ibu sekalian, sangat pantas untuk dikoleksi dan dibaca. Nah, kita masuk ke di dalam menjawab azan ini, salawat ini. Itu keutamanya banyak sekali, ya. Itu bahwa salah satunya syafaat. Ini adalah salah satunya hadis-hadis syafaat selain salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Menjawab itu banyak sekali, yaitu banyak salawat, menjawab azan dan mendoakan dan banyak salawat. Ini salah satunya. Nah, banyak salawat itu kira-kira amalan kita atau amalan orang lain kira-kira? Amalan kita sendiri bukan? Amalan kita sendiri.
Jadi untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kita sendiri beramal. Banyak sholawat. Sholawatnya cuma hari Jumat. Ada zikir pagi dan sore, ada sholawat minimal 10 kali. Hari Jumat itu sangat dianjurkan. Kenapa? Hadis-hadisnya tentang salawat di luar hari Jumat itu ketika dicek hadis-hadis keseluruhan itu bahwa setiap hari Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berterbangan di muka bumi semuanya. Inna lillahi malaikatan sayahin. Ini hadis di luar hari Jumat. Jadi Nabi Muhammad SAW keutamaannya diangkat nama Nabi Muhammad SAW bukan hanya di waktu sholat, di setiap detiknya Nabi Muhammad diangkat namanya oleh Allah SWT. Itu dahsyatnya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Semua malaikat itu Rasulullah dikhususkan untuk Nabi Muhammad, itu malaikat-malaikat yang berterbaran di muka bumi. Itu menjawab siapa yang di situ di dalam hadis di sini disebutkan salah satunya kita dianjurkan bersolat dimanapun berada. Itu langsung malaikat langsung nyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, fulan bersalawat padamu, Nabi Muhammad menjawab. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad itu kapanpun dan dimanapun. Dan yang paling dahsyat hadisnya setelah dicek di sini hanya satu hadis yang sangat istimewa lagi dari itu. Hari Jumat khusus Rasulullah bisa menjawab langsung. Kekhususan Nabi Muhammad SAW bisa langsung menjawab dan mendengar semua umatnya di hari Jumat, hanya di hari Jumat. Makanya hari Jumat sangat dianjurkan melebihi dari hari-hari yang lainnya. Ini salah satu keutamaan rahasia salat di situ. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari wudhunya kita setelah berwudhu kita menjawab salah satu doanya adalah bersyahadat tentang Nabi Muhammad SAW. Itu doa dari manfaat doa setelah wudhu. Bapak Ibu yang mulakan disuruh milih pintu sur yang diinginkan. Sederhana, doa wudhu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Hanya itu saja. Mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, bersyahadat dengan nama Muhammad SAW. Ini fadilahnya dan keutamaannya, suruh milih pintu surga yang diinginin. Bayangin apa enggak dahsyat. Hari Jumat dikhususkan memperbanyak salawat lebih daripada hari-hari yang lainnya. Ini salah satu dari manfaat dari salat. Nah, ini keutamaan banyak sekali. Tentunya kitab Jalul Afham lebih baik untuk dibaca langsung ya. Sudah diterjemahkan di Indonesia dengan terjemahan banyak Ustaz menjelaskan. Baik. Jadi di dalam salah satu dari wudu ya. Dari wudu ini kita sudah masuk kepada wudu. Ini adalah tanda umat Rasulullah SAW. Itu orang yang gemar berwudu dan menyempurnakannya. Dan itu dahsyatnya luar biasa tentang wudu. Wudu mensucikan diri dan mensucikan jiwa dan raga. Dari wudu, bab tadi yang kita jelaskan bahwa satu masalah yang kita lupa kadang-kadang dan bisa menurunkan kesempurnaan wudu dan kedudukan wudu serta keutamanya, kita kurang berihtisab. Berihtisab apa tadi? Didasari dari ilmu. Al-ihtisab adalah bentuk dari sayap rukunnya ibadah. Ibadah rukunnya ada 3. Yang pertama adalah mahabbah, cinta. Mahabbah, cinta. Ketika kita sudah cinta melakukan itu benar-benar karena cinta kepada Allah, merasa terpanggil untuk mengibadahi Allah, maka itulah sebenarnya penggerak dari ibadah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab itu menjelaskan, janganlah engkau mengira engkau bisa salat, bisa puasa dan yang lainnya itu karena jiwamu yang mengemudikannya. Tapi ketahuilah itu karena cinta Allah. Maka jangan kufuri cinta Allah SWT. Itu adalah bentuk dari cinta Allah. Ketika hamba melakukan itu didasari dengan cinta kepada Allah, maka rukun ibadah sudah dilakukan. Itu pertama. Itu yang paling inti. Yang kedua adalah ar-raja, berharap pahala Allah yang dinamakan al-ihtisab tadi. Jadi kita ketika berwudu atau salat atau zakat atau itu, kita mengenang ilmu semua yang sudah kita hafal dan kita pelajari. Bahwa manfaat wudu 1, 2, 3, 4. Ketika mau wudu kita ingat itu. Ketika kita menyuci berkumur-kumur, Allah SWT menginginkan dan Rasulnya bahwa keutamaannya menghilangkan dosa-dosa lisan. Yang paling terburuk di dunia adalah dosa lisan.
Kekufuran dan semua pertikaian di dunia kebanyakan berawal dari lisan. Tetapi ingat, jangan salah menafsiri Al-Quran. Betapa banyak orang itu di Indonesia dalam kajian-kajiannya mengutip ayat dan disalahgunakan. Mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat, lebih buruk dari pembunuhan. Apa yang diterjemahkan? Fitnah itu bukan versi Indonesia. Fitnah ini versi syariat Islam. Fitnah ini syirik besar, bukan ucapan gelendengi tiang sanes kalih ngelek-elek. Berbeda 100%. Sembrono. Tafsiran di mana-mana. Bahkan di kajian-kajian menafsiri ayat ini, fitnah ini kebanyakan fitnah ala Indo. Fitnah ini bukan bahasa Indonesia, bahasa syariat Islam, bahasa Arab. Maka dikembalikan kepada syariat Islam lagi. Fitnah yang dimaksud dalam tafsir ayat ini adalah syirik besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik besar dosanya lebih dahsyat, lebih besar dari pembunuhan. Ketika kita meneliti kitab Al-Kabair, Kitabul Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, disyarah salah satunya Az-Zawajir, tentang kitab Kabair ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Al-Haythami, ada Haytami. Al-Haythami itu orang ahli hadis, Al-Haytami ahli fiqih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ulama fiqih Syafi'iyah. Itu mengarang kitab Az-Zawajir tentang syarah kitab Al-Kabair Imam Zahabi. Intinya adalah keseluruhan hadis-hadis kabair syirik nomor 1. Tidak ada fitnah kita langsung didulukan dari pembunuhan, tidak ada di situ. Ini salah menafsiri. Jadi mulut ini, Bapak Ibu yang melakukan ini dosanya dahsyat. Kekufuran banyak muncul dari lisan. Dan kata-kata kekejian, dosa-dosa besar banyak dari lisan. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab-kitabnya bahwa ia menjelaskan setiap hari semua organ tubuh manusia ini akan beristi'adzah, akan mohon perlindungan kepada Allah dan mengucapkan wahai lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, takutlah kepada Allah tentang kami semua. Tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya, semua menasihati lisan. Wahai lisan, takutlah kepada Allah tentang kami, keselamatan kami semuanya. Jikalau engkau baik, niscaya kami akan baik semua. Jikalau engkau buruk, kami buruk semua. Imam Ibnu Qayyim sangat menjelaskan karena fitnah di dunia, karena terjadinya petaka semuanya, bukan semuanya, kebanyakan dan dosa-dosa besar berawal dari lisan. Wailul likulli humazatil lumazah, dusta, mencibir, menghardik, kebanyakan dari lisan. Dan itu dosa besar semua, bukan dosa kecil, nggak main-main. Ketika kita berwudu, kita seyogianya mensucikan diri, jiwa dan raga keseluruhan. Ketika kita berwudu, kita berkumur, ingat di hadapan Allah, tunduk, begitu khusyuk dan mengharapkan kesucian lisan yang butuh banyak dosanya dan sebab terjadinya kita masuk surga, masuk neraka jahanam. Maka para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah banyak manusia itu akan dijungkalkan ke neraka jahanam disebabkan ini ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, mengisyaratkan lisan ini bahwa kebanyakan orang terjungkal ke dalam neraka jahanam disebabkan ini. Nabi membicarakan lisannya. Maka dengan wudu, kita pertama kali yang ingat adalah al-ihtisab, niat untuk mengibadahi Allah dan langsung mengingat semua keutamaan-keutamaan wudu yang sudah kita pelajari dalam hadis-hadis sahih. Kita langsung mengingat, membawa itu semua ke dalam tujuan kita. Ketika kita berkumur-kumur, ingat bahwa dosa-dosa lisan begitu banyak. Ya Allah, sucikanlah lisan ini. Sehingga akan muncul ketika selesai berkumur-kumur, dosa-dosa lisan bercucuran. Ketika kita membasuh tangan atau membasuh muka, di situ banyak sekali dosanya. Dosa mata, itu begitu dahsyat. Dosa yang paling banyak juga menghasilkan maksiat adalah mata. Dan mata adalah awal mula, cermin pertama seseorang itu terjatuh dalam dosa.
Barangkali kita bawakan kepada satu ayat di situ tentang sejarah kita seluruhnya, pertikaian antara Adam alaihissalam dan iblis di sorga. Setelah Allah menciptakan dan memerintahkan kepada iblis untuk sujud, iblis tidak mau. Kemudian dilaknatlah iblis untuk menjadi penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Iblis tahu Allah satu-satunya Tuhan, tidak pakai wasithah, tidak perlu perantara. Iblis saja udah dilaknat dan dijamin neraka jahanam, itu enggak perlu perantara. Gini mungkin. Iblis mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyesatkanku, sudah diterangkan dalam riwayah, dalam kecelakaan, dalam kebinasaan, karena memang kekufuran iblis. Maka sungguh benar-benar akan kami sesatkan seluruh manusia seluruhnya, semuanya. Kemudian apa yang diucapkan iblis ketika meminta diberi senggang waktu untuk menyesatkan manusia, mintanya sama Allah tuh. Jadi apa betul? Iblis aja minta sama Allah, apalagi kita. Tidak perlu perantara, langsung aja. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak perlu perantara. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba langsung ketika memohon kepadaku. Tidak perlu perantara, langsung aja. Tapi yang dahsyat, Bapak Ibu yang mulia, perhatikan ayat selanjutnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Monggo dipresani ayat ini di surat apa dan ayat berapa? Surat apa? Mboten disebutkan nama suratnya? Anjir. Ini akan saya jelaskan sastranya. Kecil tentang sastra di ayat ini karena dahsyat sekali ini. Ini ada hikmah dalam tentang salat. Dan itu tentang wudu yang bisa kita gapai di sini, hikmah wudu. Baik, kita lanjutkan. Kita tidak perlu mengatakan ayat 7 apa surat 7 apa surat 7. Al-A'raf. Baik. Mari kita teliti sejenak, seringkas sekali hikmah dan rahasia dari ayat ini. Tsumma la'atiyannahum. Tsumma itu menjelaskan menjelaskan bahwa iblis benar-benar akan melakukan. Setelah berdoa kepada Allah untuk diberikan senggang waktu bisa hidup bersama manusia di dunia, enggak langsung dilempar ke neraka jahanam, Allah kabulkan. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah langsung menjawab, qala fa innaka minal munzirin. Ya Allah, berikanlah waktu aku senggang sampai hari kiamat kelak. Masih hidup dengan manusia. Allah mengatakan, kamu saya kasih waktu. Kemudian setelah dijabai oleh Allah SWT, maka iblis langsung mengatakan, kemudian maksudnya akan langsung, ya, akan betul-betul menyesatkan, akan melakukan itu. Dan langsung dikuatkan lagi, fiilnya itu dua penguatan, la'atiyannahum, ada nunut taukid. Maka terjemahan saya sungguh dan benar-benar, itu penguat dua-dua. Kemudian sungguh dan benar-benar akan kami datangi mereka semua, manusia, kita semua, anak cucu Adam. Min baini aydihim wa min khalfihim. Perhatikan kata-kata huruf yang masuk kepada kata kerja di sini. Memakai apa? Min. Tsumma la'atiyannahum. Di sini atayati itu adalah kata kerja. Kemudian huruf, kalau kita belajar bahasa Arab ya, dalam nahwu maka akan dikatakan al-kalimatu qaulun mufrad wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Dan huruf yang memberikan faedah makna. Ini akan kita lihat nanti sastranya. Huruf ini memberikan apa makna di dalam ayat ini? Tsumma la'atiyahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian sungguh benar-benar akan kami datangi mereka semua umat manusia ya Allah,
Dari depan dan belakang. Terjemahan Indonesia nggak enak ya, dari semua. Padahal bahasa Arabnya beda. Darinya an, awalnya min. Dan dari kanan serta arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah tidak akan mendapatkan manusia itu yang banyak bersyukur, kebanyakan kufur. Nah, dengan wudu ini kita di hadapan kita adalah muka. Kita mari cek depan dan belakang, makanya min. Apa sebenarnya dalam sastra Arab? Kan bisa belajar buku yang meringkas, biasanya diajarkan di negeri-negeri Arab itu. Salah satu dari ahli-ahli ilmu Mesir yang bersama-sama mengarang buku namanya Al-Balaghatul Wadhihah. Di situ ada An-Nahwul Wadhih. Itu diajarkan di Indonesia, buku nahwunya An-Nahwul Wadhih. Kitab ini diajarkan. Nah, balaghahnya, sastranya ada di Al-Balaghatul Wadhihah. Salah satu makna dari min adalah dekat. Karena makna dari min adalah ibtida'ul ghayah, permulaan. Min langsung. Permulaan, ibtida'ul ghayah langsung. Di situ dahsyatnya min. Jadi setan ini, iblis ini akan menggoda kita. Itu kalau dari depan dan belakang makanya min semua. Depan dan belakang makanya min. Itu langsung deket banget. Makanya kebanyakan hamba itu akan jatuh tergelincir dalam maksiat disebabkan dari depan dan belakang. Dari depan dan belakang. Godaan setan itu begitu dekat dan langsung dari depan dan belakang. Dari depan adalah mulut. Banyak orang terjatuh maksiat disebabkan ini. Dan dari depan juga mata. Ini dosa-dosa yang sangat menakutkan. Itu adalah godaan setan dan iblis. Itu secara dahsyat luar biasa. Dan mohon maaf kemaluan. Banyak orang terjatuh sekarang. LGBT kemana-mana ya, menebar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian perselingkuhan. Curhatan dari ibu-ibu kalau suaminya bermain dengan wanita lain. Dan kadang-kadang yang sangat menakutkan itu dari teman ngajinya loh. Bayangin, ngaji kemudian pacaran itu buat apa? Ngaji kenalan kok pacaran di luar, bawa mobil bersama, haram. Tidak ada pacaran dalam Islam. Bukan istrinya habis itu langsung digendol di jalan ya. Mobil berduaan. Istri juga haram. Wanita kemudian deketi suami orang. Haram. Itu curhatan dari mana Bapak Ibu? Yang ngaji loh. Apalagi yang tidak itu begitu. Menakutkan luar biasa. Itu tanda bahwa ujian atau godaan setan dari depan dan belakang beratnya luar biasa.